akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Berisik Republik siang hari ini kita bahas tentang politik drakor. Telah hadir di studio bersama kita Mr. Bambang W. Soeharto, Wakil Ketua Komnas HAM 1998-2000. Selamat datang di studio Mas Bambang. Saya ralat 1993. Oh, 93. Sampai 2001. Dan Wakil Ketua pernah di MPR juga ya Mas? MPR 5 kali. 5 kali. Selamat datang di studio Mas Bambang. Terima kasih. Dan senior saya juga ini. Mas Bambang, ini menjelang tahun politik 2024, banyak terjadi fenomena-fenomena politik yang disebut sebagai politik drakor. Drakor, drama Korea. Ini lagi hit nih, ya kan? Sejak dari mulai putusan MK, lalu ada yang disebut gimmick-gimmick tentang gemoy, ya kan? Lalu yang terbaru adalah tentang asam sulfat. Ya, menurut pandangan Mas Bambang bagaimana nih? Begini, memang politik itu drama. Jadi nggak usah harus drama Korea, drama Indonesia itu drama. Nah, menuju ke dramaturgi, juga menuju ke drama kehidupan. Nah, gitu. Termasuk salah satu ada kehidupan politik. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, saya kira masih kondisinya masih sangat baik lah ya, tidak orang mengatakan baik-baik, tidak baik-baik saja, tapi saya katakan masih baik dalam ukuran zaman. Karena makin zaman makin ke depan, makin hiruk pikuk orang itu, dan makin tenang kita harus mengamati. Apalagi saya udah usia 80 tahun ya, saya harus tenang mengamati semua. Dan gimmick ada apa saja yang lucu-lucu ya, itu bagian daripada politik. Bagian dari politik. Jadi politik itu harus ada variasi-variasi yang kita bisa saksikan, dan itu juga menghibur rakyat. Menghibur rakyat termasuk. Hanya yang kita lihat ada mengatakan melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, melanggar ini dan itu, ya dibuktikan aja semua secara hukum, karena negara hukum. Tapi kalau melanggar etika maupun melanggar moral, ya sekarang kita pisahkan. Politik itu paralel disertai dengan morality dan etik. Morality dan etik. Dia harus berjalan bersama-sama, paralel. Baru ideal. Tapi di satu saat, di satu tempat, di satu saat, politik bisa bentrokan dengan etik dan moral. Padahal seharusnya kawan seiring. Tapi satu waktu bisa bentrokan. Nah sekarang sebagai politician, milih yang morality sama etik, kalau disuruh milih, atau milih politik. Politik untuk mencapai kekuasaan, moral etik mungkin jadi pendeta atau jadi kiai, itu beda. Nah politik itu mencapai kekuasaan, Jadi segala cara halal. Nah, menurut The Prince atau Le Prince Machiavelli, teori kekuasaan. Itu Hedul Heilig, de middelen kalau Belanda bilang, kalau Inggris bilang the mean justified the means, the mean justified the means ya. Jadi menuju pada kekuasaan itu bisa memakai segala cara. Oleh karena itu saya lihat dan saya amati betul bahwa politik memang tidak selalu bisa beriring dengan moral dan etik. Tidak bisa selalu. Walaupun paralel ya, seharusnya paralel dan harusnya bersama. Nah, seperti Le Prince itu atau The Prince, the end justified the means. Saya ralat tadi. The end justified the means itu kan tujuan menghalalkan cara. Gitu.
sekarang secara hukum melanggar nggak? Secara, undang-undang melanggar nggak? Selama nggak melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, jalan terus. Nah, ada orang milih, politik harus the end justify the means, atau seenggak-enggaknya harus memakai jalan politik tanpa disertai dengan, yang saya katakan morality, yang saya katakan, etika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam, republik kita sekarang ini, demokrasi sedang mencari bentuknya sebetulnya. Belum sampai kita kepada bentuk demokrasi yang sebenarnya. Belum finish ya? Belum finish, itu masih terus mencari bentuk ya, sehingga, menurut saya dalam hal mencari bentuk banyak benturan-benturan. Dan ini terjadi asal jangan itu sebagai eksperimen ya. Kalau sebagai eksperimen Coba-coba. bahaya karena negara ini negara, dengan rakyat hampir 300 juta nanti ya, tahun 45, tahun 2045. 2045. Itu harus serius kita menanganinya. Tapi Mas, ini kan kalau politik tidak dibarengi dengan moral, ini kan bisa terjadi yang namanya politik kesewenang-wenangan. Menghalalkan segala cara kan bisa sewenang-wenang. Nah itu saya katakan tadi the end justify the means itu menghalalkan cara, gitu. Nah soal sewenang-wenang, si orang yang berpolitik itu harus juga mempunyai rem dia, ya. Cegah yang ini, cegah yang itu. Selama dia bisa memenuhi kebutuhan rakyat, ya, anak-anak bisa makan, keluarga bisa sejahtera, keluarga bisa nyekolahkan anak-anaknya, masa depan itu udah dipikirkan sama mereka. Itu saya kira for the time being, it doesn't matter. Ya buat sementara biar aja begitu keadaan. Karena kita mencari bentuk. Masih Kita nggak bisa munafik nggak mengatakan, waduh politik harus sertai dengan moral, politik suci. Bullshit kalau politik suci. Politik suci? Politik suci tidak ada ya? Semua tidak ada itu. Yang suci pada masjid, pada gereja aja. Saya pikir saya melihat masih optimis. Karena saya yakin tiap zaman ada tokohnya. Tiap zaman ada anaknya. Jadi saya nggak pernah khawatir, wah ke depan kita nih menanggung utang banyak dan sebagainya. Anak cucu kita lebih pintar mikirkan. Lebih pintar dia. Karena belajar dari orang tuanya. Nah karena itu, karena mereka belajar dari kita berikan contoh yang baik. Satu, kita juga harus melestarikan nilai-nilai juang kita. Kita ini punya nilai juang yang luar biasa. Baik. Ada 3 negara merdeka, maka negara revolusi. Ya. Tapi hanya ada 1 negara yang punya tentara pelajar, yang mensenjatai dirinya, dan diakui sebagai tentara reguler. Itu cuma di Indonesia. Aljazair, Vietnam nggak ada. Tentara bawah umur. Tentara sekolah. Iya, di bawah umur. Tapi mereka kebanyakan intelektual semua. Intelektual. Udah mereka lah masa depan bangsa. Oleh karena ada beberapa jenderal kita makanya jangan disuruh perang mereka kita perlukan untuk ke depan. Tapi pelajar kita karena bertanggung jawab kepada negara ini ikut berperang dan dia juga harus ikut dalam sejarah, maka dia berperang dengan ketulusan dan merdeka atau mati. Berperang sambil belajar. Iya, pasti itu karena mereka ke depan banyak akhirnya ada yang jadi profesor dan sebagainya. Saya kebetulan ada di lingkungan itu. Di lingkungan keluarga besar tentara pelajar dari seluruh Indonesia. Jadi saya tahu betul. Oleh karena itu kembali kepada masalah kita harus bisa jadi jembatan emas. Karena kayak saya ini baby boomers. Baby boomers itu lahirnya tahun 46 sampai 64. Ya itu baby boomers. Saya pre-nya karena saya 43. Kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa. Nggak ada. Jadi saya bisa, tapi saya ngalami. Dan setelah baby boomers ada namanya generasi X. Generasi X itu lahir tahun 65, 64, 65 sampai tahun 2005 ya. 2010 ya. Nah, setelah itu baru milenial. Nah, generasi X ini kecepit antara milenial dan baby boomers. Generasi X itu dari 65 sampai Iya, kecepit dia. Jadi 80 tahun 80. Ya dia belum merasakan bagaimana ada perjuangan dan sebagainya. Belum hanya perjuangan hidup untuk sekolah untuk dan sebagainya. Kemudian timbul generasi milenial. Nah, generasi milenial ini
yang harus kita perhatikan. Perhatikan dalam arti, kita tahu bahwa dia akan hidup dengan caranya. Kita harus memberikan nilai-nilai juang yang tadi saya katakan pelajar ikut berjuang dan sebagainya. Diberikan nilai-nilai juangnya dengan cara yang kontekstual. Bukan cara yang seperti dulu, harus seperti kakek, harus tidak. Dengan cara yang kontekstual. Dan kita harus menjadi golden bridge, jembatan emas untuk memberikan nilai-nilai juang itu. Tapi kan, Mas Bambang, bagaimana kita bisa memberikan, contoh yang baik kepada generasi Gen Z? Mungkin yang dimaksud Mas Bambang Gen Z Gen ya? Z, akhirnya dari milenial ke Gen Z, oke. Milenial ke Gen Z kan. Bagaimana memberikan contoh yang baik, yang kontekstual, kalau, kenyataan politiknya yang dipertontonkan kepada Gen Z ini adalah cara-cara yang, kurang bermoral gitu. Tapi, for the time being, itu harus kita terima keadaan. Ya. Kita nggak bisa menolak keadaan itu. Dan kadang-kadang kita disuruh pura-pura ini yang benar. Ya, ditampilkan hipokritisme, ya, bahwa ini yang benar gitu kira-kira. Didramatisir. Bukan di kamuflase, seolah itu yang benar. Tapi kadang memang keadaan yang begitu, ya, kita harus bisa mengikuti dan pelan-pelan kita merubah. Dan percayalah, dalam keadaan apapun juga Indonesia, sebentar aja. Yang bermaksiat sebentar aja. Nggak mungkin lama, ya. Jadi kita yakin aja. Dan seperti yang sudah ada sekarang, pembangunan ada, infrastruktur dan sebagainya, ya. Itu memang harus ada yang jaga. Ada yang jaga, ada yang lanjutkan, ada yang lebih memperbaiki, lebih menyempurnakan. Harus ada itu. Nah, ini kan jangan sampai ada kekhawatiran nanti kalau ganti presiden, ganti lagi policy. Ya, itu nggak boleh. Harus ada kontinuitas dalam pembangunan dan pokok-pokok atau dasar pembangunan. Itu saya nggak bisa mengatakan bagaimana cara pokok-pokoknya. Mari kita duduk bersama. Dan ini 5-10 tahun lagi pikiran orang berubah. Cara orang berteknologi juga berubah. Sekarang udah teknologi AI, ya, masuk ke cyber dan sebagainya. Apa kita bisa menguasai kalau bukan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Dan ada orang mengatakan utang kita makin banyak. Gimana cucu kita menanggung satu kepala sekian? Jangan ngitungnya begitu. Ya, bahwa tiap ada zaman, tiap ada tokohnya. Tiap ada zaman, istilahnya kalau zaman dulu, ada jagoannya lah yang menyelesaikan masalah ini. Dan saya yakin itu. Saya yakin, karena saya sudah mengalami sekian kali generasi-generasi, saya mengalami semua bisa diatasi dengan baik. Karena republik ini agak aneh dari negara-negara lain. Ya, tunggu. Kita semua bisa overcome, kita selalu bisa cari resolusi penyelesaian dengan baik. Tidak pernah, selalu kalau terjadi ketajaman pendapat tidak menuju kepada kerusuhan. Selalu terjadi perdebatan, ketidaksesuaian, timbulnya konsensus. Terus. Ya, ini yang harus dijaga. Jangan sampai keributan menimbulkan perpecahan. Mas Bambang, tapi kan yang saat ini sedang trending adalah para elit kita nih, termasuk presidennya sendiri sedang mempertontonkan drama, drakor, ya kan? Banyak hal yang dipertontonkan. Kan publik bisa melihat dari rekam jejak di media sosial, dari mulai pertanyaan ketika Mas Gibran mau diduga untuk nyalon gitu loh. Lalu ketika tahapan itu ternyata sudah sampai di Mahkamah Konstitusi, lalu mulai berlanjut dan bergulir hingga hari ini gitu. Publik kan merasa ini presiden sedang mempertontonkan drama atau bagaimana gitu? Kalau dari kacamata awam atau kacamata orang-orang banyak,
Memang begitu adanya. Mhm. Tapi seandainya saya jadi presiden, seandainya ya, Hmm. mudah-mudahan bukan saya yang seandainya saya jadi presiden, saya akan jaga keutuhan daripada konsep-konsep saya akan jaga termasuk security saya juga, gitu. Siapa yang bisa kita andalkan kecuali orang kita yang mampu dan committed untuk mengamankan kita, proyek-proyek ataupun, pekerjaan-pekerjaan negara yang udah kita lakukan dengan baik. Kekhawatiran akan hancur ya, ini yang membuat tentu kalau saya pribadi, saya akan amankan keluarga saya amankan dinasti saya amankan konsep-konsep pembangunan saya. Itu, sangat-sangat, subjektif sebenarnya. Itu kan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi loh, Lah Mas iya, Bambang. tapi seiring dengan kita mengikuti demokrasi, seiring pula kepentingan kita terpenuhi. Kan harus orang sekarang kan, apalagi orang Indonesia untung, luar biasa pinternya sekarang. Luar biasa minterinnya. Karena pinter ya, kita harus ngikuti juga kepintaran itu, jangan sampai kita ketinggalan kepintaran itu. Jadi sebetulnya menurut Mas Bambang apa yang ditakutkan oleh seorang Presiden Jokowi? Dia harus, menyerahkan atau, mewariskan ya kan, legasinya kepada anaknya. Yang anaknya ternyata nggak bisa membedakan asam folat dengan asam sulfat, ini gimana? Presiden Jokowi itu terlalu hebat, dalam arti pendukungnya terlalu hebat. Gitu. Jangankan putranya yang cukup, intelek, sekolah di luar negeri ya, cukup ada pengetahuan. Sendal cepit aja kalau mau dijadikan bisa jadi. Saking hebatnya, gitu. Gimana ceritain Kalau presiden ini sutradara yang hebat. Sutradara yang hebat Dia ya. bisa ngatur sehingga tidak ada gejolak, jalan terus, orang mau bicara apa aja yang penting dia selalu dasarnya undang-undang. Dan saya kira ini nggak salah ya, kalau mengamankan legasinya, kalau mengamankan, konsep-konsep pembangunan yang dibuat, yang kalau dirubah lagi, beliau mengkhawatirkan kita setback. Itu aja sekarang. Pandangan orang gimana? Kan banyak, kita harus lihat dari perspektif macam-macam. Namanya komprehensif, berpikir komprehensif. Jangan sampai kita lihat dari satu sisi. Kalau dari satu sisi banyak jeleknya, gitu. Sisi lain juga banyak jeleknya. Kita lihat komprehensif aja. Yang penting negara jangan sampai ada chaos. Yang penting negara ini tenang, sejahtera, pemilu berjalan dengan aman, damai, ya, dan rakyatnya jadi korban. Jangan jadi korban, karena berkali-kali begitu ikut Angkatan 66 bergerak, demo Angkatan 70, dan sebagainya. Saya melihat korban percuma akan jatuh kalau kita nggak hati-hati. Dan nomor satu adalah kekuatan pertahanan kita maupun kekuatan keamanan kita, polisi dan tentara, itu harus kompak. Dan saya setuju kalau Presiden selalu mengatakan jangan ikut campur. Ya. Tapi kan kenyataan di lapangan banyak tuh dikeluhkan oleh, partai Ya politik kan bahwa Presiden kasih tahu, masuk Presiden harus ke prajurit, prajurit nggak bisa dong. Itu tanggung jawab tapi kan pimpinan. ada seperti ada kekuatan yang, mengerahkan alat negara untuk Kalau mendukung gitu, salah satu paslon. berpikir bahwa ada dualisme ini atau berpikir dua arah yang berbeda, tapi diucapkan dalam satu koridor ya. Kira-kira begitu ya. Saya kira begini loh, birokrasi itu terlalu rumit di mana saja. Di Rusia aja Khrushchev jatuh karena birokrasi. Nah, kalau Presiden memberitakan begitu, tanggung jawab komandannya, tanggung jawab Kapolri, tanggung jawab Panglima, ke bawah lagi tanggung jawab Komandan Korem, Panglima, dan sebagainya. Jadi harus terus check and recheck. Jadi supaya balance ya. Saya kira saya setuju dengan berpolitik yang santun, berpolitik yang santuy, dan berpolitik yang damai. Itu kan idealnya. Kita ngadepin situasi yang tidak ideal. Tapi kan
pemilu ini kan harusnya terjadi adu gagasan. Nah, Ini kan itu yang punya. sekarang malah terjadi seperti adu gimmick gitu loh. Sekarang Adu saya tanya kembali, apakah mereka pernah membicarakan national interest kita? Apakah pernah bicara national interest kita gini? Apakah pernah membicarakan national threat kita, ancaman nasional? Tidak pernah, tidak pernah eksplisit. Gitu. Ini national interest kita begini, sampai ke depannya begini. Kemudian ancaman nasional kita, ancamannya dari luar begini, dari dalam begini. Itu saya nggak pernah dengar cerita itu. Namanya politik, betul. Ya. Kan ada beberapa teori politik, bukan hanya Machiavelli, ya kan? Pancasila juga kan ada tuh sila pertama sampai sila kelima. Kalau Machiavelli kan hanya teori kekuasaan semata. Ini kan seperti seakan-akan seolah-olah gitu bahwa politik ini hanya kekuasaan saja. Kan politik juga menyangkut moral, menyangkut kebijakan, menyangkut kearifan gitu. Bukan hanya menyangkut perebutan kekuasaan semata. Ya. Pandangan Mas Bambang bagaimana nih? Idealnya seperti yang Anda sebut, betul, menyangkut masalah morality, etika dan sebagainya. Betul itu. Tapi kenyataan politik kadang-kadang tidak betul. Kenyataan politik kadang-kadang tidak paralel dengan yang ideal itu. Dia bisa berpisah tengah jalan. Dia bisa benturan tengah jalan. Itu living reality itu. Kalau kita mau hidup penuh dengan idealis, boleh saja. Tapi kondisi sekarang kalau kita idealis saja, kita nggak bisa melaksanakan ide dengan gagasan kita dan gagasan kita. Kalau kita nggak pragmatis. Jadi Mas Bambang, politik drama bagaimana? Politik drama itu, pada hakikatnya politik itu drama. Politik itu memang drama? Drama, ada, ya hidup ini kan sandiwara. Jadi nggak usah khawatir kalau jadi drama. Ya. Kalau yang agak lucu ya kita ketawa saja. Iya. Dan ini suatu pelajaran. Pelajaran buat kita dan mungkin buat generasi berikutnya. Oh, kakek kita bawa kita lucu-lucu gitu ya. Bisa aja gitu. Tapi yang saya camkan, yang kita camkan kepada masyarakat, sudah kita harus memiliki nilai-nilai juang yang ada di Republik ini. Karena apa? Negara kita hebat sekali, berdiri dengan kokohnya. Coba Anda bayangin, di Eropa berapa puluh negara orangnya lain. Di Timur Tengah bahasanya sama, ada berapa negara. Ya, jadi ada bentrokan apa di Timur Tengah. Dan kita harus banyak pelajari. Satu, geostrategis dan sebagainya. Geopolitik. Nah, ini kalau keluar kita nggak pelajari, kita inward looking saja, kita ketinggalan. Dan oleh karena itu, saya selalu berpikir terbuka. Tidak ada buat saya orang yang salah. Tapi tetap kan kalau ibu hamil yang diperlukan asam folat, bukan asam sulfat. Asam sulfat bisa terbakar semua. Berisik. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja.